Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Aser namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak-kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam kabar sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini sabda Tuhan memperkenalkan kepada kita seorang perempuan luar biasa yang seringkali luput dari perhatian namun menjadi teladan iman yang sejati, yakni Santa Ana, nabi perempuan yang hadir pada saat Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Saudara-saudari, Lukas menggambarkan Ana sebagai seorang perempuan lanjut usia yang selama bertahun-tahun hidup dalam Bait Allah. Ia menunggu bukan dengan putus asa tetapi dengan keyakinan, harapan, dan kesabaran. Penantian panjang tidak membuatnya lemah, justru ujiannya membentuk ketekunan rohaninya. Kita pun sering dipanggil Tuhan untuk menunggu jawaban doa, menunggu pemulihan, menunggu perubahan hati dalam keluarga, menunggu pemenuhan harapan hidup kita. Terkadang kita merasa semangat awal memudar, kita lupa panggilan pertama kita. Kita merasa waktu telah berlalu terlalu lama. Santa Ana berkata kepada kita, jangan menyerah. Tuhan bekerja bahkan ketika engkau tidak melihat atau merasakannya. Saudara-saudari terkasih, Injil mencatat bahwa Ana menyembah Tuhan dengan puasa dan doa. Ia memilih hidup yang sederhana, melepaskan diri dari kenikmatan berlebihan agar hatinya lebih terarah pada Tuhan. Apa yang membuat kita sulit dekat dengan Tuhan? Pada hal-hal duniawi apa kita terlalu terikat? Apa yang tidak bisa kita lepaskan? Puasa dan doa bukan hanya untuk menyiksa diri atau bukan untuk menyiksa diri, tetapi puasa dan doa untuk membebaskan hati dari hal-hal yang menutupi kehadiran Tuhan. Semakin kita melepaskan hal yang tidak perlu, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Kadang perlahan, mungkin tanpa disadari, tetapi pasti. Santa Ana mengajak kita memperbarui hidup doa dan puasa agar hati kita menjadi rumah bagi Allah. Begitu Ana melihat Yesus, ia tidak bisa diam. Ia langsung memberitakan kabar sukacita kepada semua orang yang menantikan pembebasan Israel. Dan orang-orang percaya kepadanya, karena hidupnya sendiri adalah kesaksian kesetiaan. Ia memiliki reputasi sebagai perempuan yang setia dalam doa, teguh dalam pengharapan, penuh iman dalam penantian. Ketika ia berbicara tentang Yesus, kata-katanya memiliki bobot karena hidupnya mencerminkan apa yang ia wartakan. Saudara-saudari, kita pun ingin menunjukkan Yesus kepada keluarga dan sahabat kita. Namun apakah hidup kita membuat mereka percaya? Apakah kesaksian hidup kita meyakinkan? Pada masa Natal ini, ketika kita melihat bayi Yesus seperti yang dilihat Santa Ana, marilah kita membawa 3 rahmat. Rahmat untuk bertekun, meski perjalanan panjang. Rahmat untuk berdoa dan berpuasa, agar hati kita benar-benar milik Tuhan. Dan rahmat untuk bersaksi, agar sukacita Kristus terpancar melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah
adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.